saya bersama teman-teman ada di depan-depan ini, kita tuh bangun komunitas. Jadi singkatnya untuk tahu siapa saya ya, karena jarang-jarang ada orang Cina rambut gondrong di depan ngomong lagi. Ya, dan saya bangun sebuah komunitas, dalamnya isinya anak-anak muda dan memang kita untuk menjangkau teman-teman yang marginal, teman-teman yang tidak terjangkau oleh gereja. Contohnya adalah teman-teman LGBT, teman-teman yang memakai narkoba. Itu kita rangkul, kita jangkau. Saya juga bersama dengan Pak Ferry dan ada Pak Edi dan Pak Theo yang kemarin sempat saya dengar ada berbagi di sini. Kami melayani bersama-sama di penjara namanya Rutan, dekat banget di sini. Jadi kami itu dalam 1 bulan Bapak Ibu, 1 bulan kan 30 hari. Kami 14 hari pelayanan ke sana. Jadi bayangin ini separuh dari bulan kami. Jadi kami bangun tim. Kami ke sana ngapain? Kami ke sana bukan datang khotbah kayak gini lalu pulang gitu. Enggak, kami di sana 14 hari benar-benar fokus memuridkan mereka, ganti shifting mindset mereka karena itu yang paling susah. Alkitab bilang ngajar kita untuk kita metanoia. Artinya yang berubah itu sebelum luar kita yang berubah, yang harus berubah tuh ini dulu. Ini dan ini harus berubah. Dan ini ngubahnya Bapak Ibu lebih susah. Ampun ini. Ini kalau nggak pakai air mata susah ngubahnya. Jadi kami 14 hari selama 1 bulan ini rutin terus sampai sekarang masih kita lakukan dan itu sudah sekitar 1 tahun lebih kita lakukan. Dan puji Tuhan dalam jarak waktu sekitar 1 tahun ini teman-teman kita semua membaptis sekitar 98 orang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat mereka. Dan kami rindu pastinya waktu kita melayani di sana banyak sekali orang-orang di dalam penjara itu ternyata waktu mereka keluar mereka nggak tahu mau ngapain, mereka nggak punya pengharapan, mereka lakukan kriminal lagi. Akhirnya balik lagi. Kalau nggak salah panggilannya residivis atau ya benar ya kurang lebih ya. Nah jadi dia residivis jadi dia sudah dipenjara berkali-kali. Salah satu apa yang kita lakukan dengan teman-teman di komunitas adalah kita menjangkau mereka, kita melayani mereka. Dan karena itu bukan hal yang mudah untuk kita lakukan, termasuk kita waktu mereka keluar dari penjara kita harus pikirkan juga. Kasih mereka pekerjaan, bantu mereka secara ekonomi. Karena kalau kita nggak jadi berteman dengan mereka, mereka akan balik lagi ke kehidupan yang lama. Nah jadi itu yang saya lakukan bersama dengan tim. Mungkin saya jarang kelihatan di gereja karena saya memang banyak pelayanannya di luar dan ketemu dengan teman-teman yang membutuhkan. Tapi ketika teman-teman sudah pulih, saya selalu mengajak mereka untuk come on cari gereja karena kita nggak bisa bertumbuh sendiri. Amin? Lihat kiri kanan bilang gini, kita nggak bisa bertumbuh sendirian. Bilang. Kita nggak bisa bertumbuh sendiri. Maka itu saya senang banget gereja ini ada komunitasnya, ada komselnya, ada cool, benar ya? Cool ya, sebutan di sini adalah komunitas selnya cool, community of love, it's so good. Dan mungkin itu singkatnya tentang saya nggak begitu penting Bapak Ibu. Saya nggak begitu penting, yang penting nama Tuhan Yesus. Dan ada PowerPoint saya, boleh dibantu? Tim media. Dan waktu saya ngobrol dengan Pak Ferry kasih tahu kalau kita dalam bulan ini, kita dalam minggu-minggu ini, kita dalam tema namanya adalah sebuah panggilan. Benar ya? Sebuah panggilan dan saya mau ingatkan, saya tidak lebih baik dari Bapak Ibu. Kita belajar bersama-sama di tempat ini. Saya cuma mau membantu mengingatkan bahwa saya mau kasih tahu kalau Tuhan memanggil kita karena kita punya tujuan hidup. Nah ini yang menarik. Waktu saya ketemu dengan teman-teman muda, tadi waktu saya lihat ada anak-anak, saya boleh tahu nggak ya sebelum saya lanjut, yang umurnya di atas 30 boleh angkat tangan? Biar saya tahu kira-kira range jemaat di sini umur berapa. Karena banyak sekali, di atas 30, oke. Yang, nggak apa-apa Bapak Ibu, jangan merasa ketuaan, nggak apa-apa. Yang penting jiwanya masih muda, benar Ibu ya, benar ya. Yang di bawah 30, boleh angkat tangannya di bawah 30 tahun. Wah, thank you. Bapak jangan pura-pura ngaku Bapak ya. Turun tangannya Bapak. Kelihatan Pak, nggak bisa muka, nggak bisa bohong Pak memang. Nah, berarti saya tahu ini ada range setengah dari muda dan setengah dari dewasa. Saya akan mencoba untuk supaya teman-teman yang muda juga ngerti. Boleh ya Bapak Ibu? Jadi mungkin ada bahasa-bahasa anak-anak muda yang akan saya pakai karena itu juga ladang pelayanan saya. Dan saya mau kasih tahu kita akan membahas tentang namanya purpose, tujuan hidup dan ini menariknya. Banyak orang, termasuk kita sibuk mengejar sesuatu. Sangat sibuk. Mau itu harta, mau itu tahta, posisi, pengakuan, banyak orang lagi sibuk mengejar itu. Apalagi ditambah sosial media, benar ya? Lihat sosial media,
Ini kan tetanggaku ini. Beli kulkas baru dia. Papi. Jangan mau kalah kita papi. Kita juga beli kulkas baru. Lihat lagi sosial media, teman SMP. Ini teman SMP ku nih. Oh, udah jadi ASN dia ternyata ya. Wah gak bisa nih, kita terus banyak mencari pengakuan, kita banyak mengejar sesuatu, terkhususnya adalah harta. Karena itu apa yang kita lihat di sosial media setiap hari. Sosial media, orang hanya selalu mempost apa yang baik. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, sosial media itu menipu. Apa yang Bapak Ibu lihat di Facebook, ini menarik. Saya pernah melihat sebuah pernikahan, tiap hari posting romansa suami istri, setiap hari di internet. Sayangku, kamu cantik sekali hari ini post di sosial media. Wah, saya kira ini nih couple goal ini. Orang selalu bilang gitu ya. Pasti ada beberapa suami berpikir, andai istri saya seromantis ini gitu. Tapi apa yang terjadi? 2-3 tahun ke depan, cerai Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu, sosial media sering menipu kita. Jadi jangan percaya sama sosial media. Dan ini yang menarik. Tapi ironinya banyak orang yang mengejar harta tata pengakuan. Ironinya, ini yang menarik. Bahwa setelah mendapatkan apa yang mereka kejar. Udah dapat nih apa yang mereka kejar. Hati mereka tetap kosong. Kok bisa? Sesekali kita dengar berita ada orang yang punya segalanya. Dan berapa banyak artis, orang terkenal. Bagian udah terkenal, hidup mewah, glamor, harta di mana-mana. Tapi hidupnya berakhir dengan tragis di tangannya sendiri. Berapa banyak orang terkenal yang bilang, saya pengen terkenal nih, saya pengen jadi populer, saya pengen dikenal seluruh dunia. Tapi ketika dia dikenal seluruh dunia, dia meninggal dunia dengan bunuh diri. Bapak Ibu tahu ada band namanya Linkin Park, tahu Linkin Park? Tahu? Yang tahu boleh angkat tangannya dong? Yang tahu? Ya, yang tahu Linkin Park, saya mau kasih tahu Pak, kita udah tua Pak ternyata Pak ya. Itu band lama banget, anak-anak muda gak ada yang tahu tuh Linkin Park apaan itu. Itu taman bermain ya Linkin Park ya. Linkin Park tuh band lama banget. Dia punya vokalis dulu, vokalis pertamanya. Namanya Chester. Wah saya suka banget band metal alternatif gitu, saya suka banget. Kebetulan saya juga band-band ada sahabat saya Pak Andi ya. Kita sering dulu melayani bersama, kita main musik bersama, melayani musik. Dan saya suka banget sama Linkin Park, khususnya vokalisnya namanya Chester. Tapi suatu hari saya dapat kabar dia meninggal bunuh diri. How? Band paling terkenal, orang yang kaya, saya pikir dia sudah cukup bahagia karena ketenaran dia. Tapi dia merasa kosong dan dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Bukan cuma itu, karena saya tahu banyak berita band, ada yang namanya Nirvana juga. Wah yang ngangguk-ngangguk, saya mau kasih tahu, Bapak lebih tua lagi Pak. Tadi Linkin Park Bapak ngangguk, nah itu udah cukup tua. Kalau Bapak ngangguk-ngangguk band Nirvana, Bapak lebih tua lagi saya mau kasih tahu. Tapi nama vokalisnya sama Kurt Cobain. Sama Pak, terkenal. Cewek dia semua, wah itu kalau kita tahu, itu vokalis ganteng, ceweknya banyak banget. Tapi sama aja gak bisa memuaskan dan dia kosong. Saya mau ibaratkan orang yang, kenapa bisa begitu? Saya mau ibaratkan, bayangkan ada orang yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk memanjat sebuah tebing yang tinggi. Waktu dia panjat tebing yang tinggi, udah sampai puncak, ini yang menyedihkan. Waktu dia lihat ke bawah, dia baru sadar ternyata dia memanjat tebing yang salah. Saya mau kasih tahu betapa sia-sianya waktu dan tenaga itu. Mungkin tadi kita bisa dengar berita, wah sayang banget ya, dia udah kaya, dia udah terkenal tapi dia bunuh diri, sayang banget ya. Kenapa? Karena dia memanjat tebing yang salah. Dan lebih lucunya, banyak kita sebagai orang percaya melakukan hal yang sama. Maka itu saya mau kasih tahu Bapak Ibu, harga yang harus dibayar untuk dari tebing yang salah itu, sama mahalnya dengan harga saat kita memanjat. Untuk kita turun dari tebing yang salah, sama mahalnya. Saya suka naik gunung. Saya lebih suka naik gunung daripada yang saya ke pantai. Ke pantai panas ya, kalau gunung enak atau ada lebih adem. Dan waktu saya naik gunung, saya suka, Bapak Ibu gak akan percaya. Saya ini lahir di Padang. Ada orang Padang di sini? Gak ada ya memang ya.
Saya orang Padang dan saya lahir di Sumatera Barat. Saya setiap tahun saya suka kembali ke Sumatera Barat. Setiap tahun saya ke Sumatera Barat. Pulang kampung walaupun orang-orang Sumatera Barat gak mengaku saya orang Minang. Karena memang saya keturunan Tionghoa tapi saya lahir di sana. Banyak teman-teman saya. Dan waktu saya pulang kami tuh ada satu daerah di Sumatera Barat namanya Payakumbuh. Di Payakumbuh itu ada tebing-tebing yang tinggi-tinggi. Dan cakep banget, bagus banget Bapak Ibu. Jadi saya suka naik ke tebing yang tinggi itu untuk melihat namanya sunrise. Lihat matahari terbit karena itu indah sekali. Itu indah sekali. Tapi karena saya nggak tahu jalannya untuk bisa ke tebing yang itu atau memilih tebing yang mana, saya pakai pemandu. Jadi akan selalu ada pemandu untuk, kita bayar pemandunya benar ya. Pak tolong dong saya mau naik ke atas. Dia bantu bawa barang. Bapak Ibu kalau naik gunung di Jawa juga ada tuh biasanya kayak gitu bantu-bantu namanya pemandu. Kita pakai pemandu. Suatu hari waktu saya jalan, saya ada jalan setapak ke kiri. Saya tanya sama dia, Pak kok nggak lewat sini? Jalannya karena lebih bagus. Setapaknya lebih jelas. Kok nggak lewat sini? Situ tuh masih banyak ilalang-ilalang tinggi. Masih terlihat gak jelas jalannya. Tapi di sini jalannya clear banget. Pemandunya bilang, itu jalan kalau mau lihat matahari terbenam. Jadi kalau kita mau lihat matahari terbenam, dia ada di sebelah sana pemandangannya. Tapi kalau kita mau lihat matahari terbit, dia ada di sebelah sana. Bayangkan, kalau saya nggak pakai pemandu, saya mendaki gunung yang sebelah sini, saya pikir karena jalannya lebih mudah. Hanya karena jalannya lebih mudah, saya memilih ini. Lalu sampai di puncak, wah udah jam 5 pagi nih, wah bentar lagi matahari terbit. Wah nonton sudah siap pakai HP, udah mau story cantik. Kok gak kelihatan mataharinya? Mataharinya terbit dari sana. Apa yang saya lakukan? Saya harus cepat-cepat matikan HP saya simpan, saya turun lagi. Turun dari tebing gunung itu turun. Saya udah habis 2 kali tenaga. Lalu saya naik lagi ke tebing yang benar, bukit yang benar, atau gunung yang benar. Saya naik ke tebing yang benar untuk melihat matahari, mataharinya sudah di atas kepala saya. Betapa sia-sianya hidup yang saya punya. Tapi saya sedang tidak berbicara soal tebing Bapak Ibu. Saya nggak lagi berbicara soal tebing. Berapa banyak orang dia sibukin dirinya dengan banyak hal. Pekerjaan, mencari harta, mencari kesenangan. Tapi waktu dia lihat ke bawah dia sedang mendaki tebing yang salah. Waktu dia udah mau balik lagi biayanya terlalu mahal. Ini menarik sekali karena saya melayani anak-anak muda, banyak beberapa orang tua yang sering saya temui. Waktu saya temui dengan mereka selalu bilang gini, saya bingung Evin. Saya bingung karena saya banyak ngobrol dengan orang-orang tua. Saya bingung banget Vin. Anak saya ini kenapa sih tidak mau mendengarkan saya? Ada yang merasa begitu Bapak Ibu? Tiap kali saya ngomong melawan terus. Anak saya ya. Kalau di rumah kerjaannya pulang masuk kamar main HP. Gak pernah mau ngobrol sama saya. Gak pernah ada mau cerita sama saya. Pokoknya kalau dia keluar kamar karena dia mau keluar rumah. Keluar kamar makan keluar rumah. Gitu terus tiap hari Ivin. Tiap hari begitu. Kenapa ya Ivin? Ya saya tanya dong. Ini kan anak Bapak sudah umur 25 nih. Boleh gak saya tahu gimana umur dia ketika dia 0 sampai 15 tahun? Ya saya kan sibuk, saya harus kerja cari uang buat dia, sekolahin dia, biaya dia. Ya saya gak punya waktu buat dia. 0 sampai 15, ya dia diurus lah sama susternya, sama suster. Pokoknya saya kan harusnya cari uang untuk membiayai dia. Sekarang saya udah punya uang. Saya udah gak perlu kerja, usaha saya udah jalan sendiri. Waktu saya mau ngobrol sama anak saya kenapa gak mau dengerin saya? Permasalahannya bukan di umur 25 Pak. Permasalahannya ada di umur ketika dia 0 sampai 15 tahun. Bapak gak hadir di situ. Yang hadir adalah susternya. Makanya gak heran kalau dia lebih sayang susternya dibandingkan bapaknya. Oke, saya mau memperbaiki itu semua, gimana caranya? Bisa sih Pak. Tapi harga yang dibayar lebih mahal. Karena Bapak harus kembali lagi. Meninggalkan semuanya untuk habisin waktu sama anak Bapak. Dan itu bukan hal yang mudah. Nangkap sampai sini? Amin? Amin.
Amin. Wow. Yang lihat jempol saya bilang yes, 1, 2, 3. Wow, ini yang menarik. Saya senang jemaat-jemaat di sini bersemangat. Dan ini yang menarik Bapak Ibu. Sebuah Miles Monroe, seorang pengkhotbah terkenal pernah berkata demikian. Bahwa ketika tujuan dari sesuatu tidak diketahui, maka penyalahgunaan gak akan bisa kita hindari. Ini yang menarik. Abuse itu gabungan dari kata abnormal use. Atau artinya digunakan secara tidak semestinya. Itu namanya abuse, abnormal use. Ini dia permasalahan. Banyak orang tidak tahu tujuan pernikahannya akan mengabuse pernikahannya. Orang yang gak tahu tujuan hidupnya akan mengabuse hidupnya sendiri. Banyak orang gak tahu tujuan pernikahannya, maka mereka menyalahgunakan pernikahannya. Banyak orang gak tahu tujuan dari punya anak apa, sehingga gak heran anaknya dipukul tiap hari. Karena dia gak tahu tujuannya. Bayangkan di sini ada sebuah alat. Bapak Ibu, sorry ya, maaf Bang ya. Bapak Ibu tahu gak alat di sebelah sini? Biar kelihatan ya, ada alat di sebelah sini tahu, ini untuk dengar. Yang nggak tahu boleh angkat tangan dong. Yang nggak tahu, saya mau tahu. Oh banyak ya, beberapa jemaat nggak tahu. Bapak Ibu, kalau kita nggak tahu, lalu kita dikasih alat ini, pertanyaan saya apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Coba, otak hati, ini apa ya Bang ya? Maaf ya Bang. Saya otak hati, yang ada saya dipukul sama Bang ini nanti. Ini udah saya setting bagus-bagus, dengarnya enak, in-ear-nya, keyboard saya kedengar, drum saya kedengar. Tapi gara-gara saya nggak tahu gunanya apa, saya nggak tahu ini tujuannya apa, saya mencoba otak-atik. Nah, itu tuh baru masih ini. Bapak Ibu kalau pengen buat pemain gitar marah, coba Bapak Ibu otak-atik itu efek yang diinjak-injak sama dia. Sembarangan putar-putar aja Bapak Ibu, marah itu dia pastinya. Karena apa? Karena kita nggak tahu tujuan hidupnya. Karena kita nggak ngerti tujuan hidup kita, maka kita mencoba mengotak-atik hidup kita. Karena kita nggak tahu tujuan hidup kita, maka kita akan coba segala hal. Kita akan coba cari duit, kita akan coba narkoba, kita akan coba dunia malam, kita akan coba perempuan, kita akan coba main cari uang di dunia gelap. Kita akan coba segala hal. Kenapa kita coba-coba? Bukan karena Bapak Ibu pemberani, bukan karena Bapak Ibu butuh duit. Tapi karena kita nggak tahu tujuan hidup kita. Sehingga kita otak-atik semuanya. Kalau saya nggak ngerti apa-apa, saya otak-atik, saya tekan-tekan di keyboardnya, saya sembarangan tekan, hancur ini. Gak heran waktu orang nggak tahu tujuan hidupnya, maka penyalahgunaan nggak akan bisa dihindari. Ini dia masalahnya. Kita dipanggil, Tuhan manggil kita untuk kita bisa memenuhi tujuan hidup kita. Kita dipanggil untuk menyembah, kita dipanggil untuk berdoa, kita dipanggil untuk bersekutu, kita dipanggil untuk melayani. Karena kita nggak tahu tujuan hidup kita, maka kita akan sembarangan dengan hidup kita. Boleh tepuk orang sebelahnya bilang gini, makanya jangan sembarangan. Jangan sembarangan bilang, jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Bapak ibu yang suka masak-masak di dapur, pernah mencoba untuk minta suaminya masak? Pernah. Apa yang terjadi ibu? Untung dapurnya gak kebakar kan ibu ya? Bener. Cici Dewi langsung, bener untung aja bukan Pak Gem yang masak. Bapak ibu bayangkan, kenapa? Ya karena kami gak bisa masak. Ada chef cowok, ada yang bisa masak, ada. Tapi maksudnya banyak dari kami, pria, suami, banyak, saya gak bilang semua. Cenderung lebih gak tahu cara masak seperti apa. Jadi kalau mama saya suruh saya masak, mama saya waktu suruh saya masak, saya yakin masakan pasti gak enak ini udah. Karena saya akan apa? Karena saya gak tahu tujuan masaknya seperti apa. Saya akan coba segala hal. Garam ya. Garam kayaknya masukin 1 bungkus deh kayaknya nih. Apa yang terjadi? Asin, darah tinggi semua yang makan. Makanya marah-marah di rumah itu. Kebanyakan garam, kebanyakan micin. Maka itu kita harus ngerti tujuan hidup kita. Nah, untuk kita bisa ngerti tujuan hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Menariknya. Tuhan gak membiarkan kita begitu aja untuk mencari tahu tujuan hidup kita. Ayo kita baca ayat ini sama-sama dengan suara yang keras. Dari jawab Yesus kita baca di Matius 22 ayat 37-39. Mari kita baca dengan keras jawab Yesus. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang. Dan yang pertama. Dan hukum yang kedua. Yang.
ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang menarik. Waktu orang-orang ahli Taurat mencoba untuk menguji Yesus, dia tanya sama Yesus, Tuhan, apa sih inti dari semua hukum Alkitab, hukum Taurat ini? Yesus jawab ini, kasih Tuhan Allahmu, dan ini yang menarik. Yang kedua, yang sama artinya apa? Mana yang lebih besar? Mana yang lebih tinggi? Sama. Berarti mana yang lebih penting? Mengasihi Tuhan atau mengasihi sesama? Sama. Banyak dari kita cuma terlalu bilang, yang penting cinta Tuhan aja udah cukup. Yang penting ke gereja hari Minggu udah cukup. Ikut cool, apaan itu ikut cool, gak seru. Orang-orangnya toksik, gak mau ikut cool. Udah yang penting aku datang ke gereja, duduk, diam, pulang. Diajak pelayanan, Bapak kayaknya senyumnya manis banget Pak. Jadi Asher boleh nih kayaknya. Enggak, makasih ya, enggak. Saya lagi sibuk, sorry ya. Tapi Tuhan bilang yang sama, artinya nilainya sama adalah kasih sama dirimu seperti diri sendiri. Nah ini yang menarik. Setiap kali kita beli barang elektronik, pasti ada buku manualnya dari pabriknya. Benar? Dan itu berisi instruksi, cara pakai, warning sampai garansinya. Ada buku manual booknya. Tapi jujur, coba jujur. Saya tahu kita semua. Kita jarang baca buku manual tersebut bukan? Beli microwave. Mama saya beli microwave. Dia beli karena barangnya katanya lagi diskon. Bukan karena butuh. Bener ya ibu-ibu ya? Ya kan? Ternyata kita beli barang, kalau ibu-ibu beli barang karena diskon, bukan karena butuh. Mama saya beli microwave. Nggak pernah pakai microwave Bapak Ibu. Apa yang dia lakukan? Sembarangan tekan. Dia nggak baca buku manual booknya, ini yang lebih fatal. Tahu pertama kali kami beli microwave, apa yang dia masukkan? Dia masukin aluminium ke dalamnya. Mangkok kaca atau yang biasa untuk. Karena dia nggak tahu caranya. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Rusak. Meledak, dar keluar api. Makanya Bapak Ibu jangan pernah mencoba-coba. Tahu dulu barang yang mau dibeli apa. Mama saya karena nggak tahu, dia nggak baca buku manualnya. Waktu rusak, dia bawa ke service centernya. Marah-marah lagi mama saya. Apa-apa nih, saya baru beli seminggu masa rusak. Kayak gini, nih barangnya rusak, dalamnya gosong, kebakar. Untung rumah saya gak kebakaran. Gue mau ngomel. Customer service-nya nanya, ibu masukin mangkok aluminium besi ke dalamnya? Iya. Bu, kan gak boleh. Nah ini jawaban orang percaya itu selalu begini. Ya saya kan gak tahu. Benar ya? Dan lucunya itu sering terjadi dalam keimanan kita. Ketika kita protes sama Tuhan, Tuhan kok kayak gini sih hidup aku, kok kayak gini? Tuhan janjinya kan A, B, C, D, Tuhan bilang akan jadi kepala bukan jadi kok kayak gini? Tuhan akan nanya hal yang sama. Apa yang kamu lakukan dengan hidupmu? Ya saya kan cuma coba-coba judi online. Kamu tahu judi online itu salah? Ya saya mana tahu. Tahukah firman Tuhan berkata cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan? Lalu kita jawab apa sama Tuhan? Ya mana tahu. Menarik sekali. Perhatikan baik-baik. Kita jarang baca buku manualnya. Kita suka pencet-pencet sendiri, coba-coba. Pakai asumsi kita dan akhirnya apa? Barang itu udah gak bisa berfungsi secara maksimal. Dengar, teori-teori tentang pikiran dan perilaku manusia itu bagus untuk dipahami cara pekerjanya. Karena saya kuliah psikolog, jadi saya ngerti bagaimana manusia cara berpikirnya. Tapi tahukah kita bahwa tujuan asli kita, tujuan manusia hanya bisa kita ketahui kalau kita kenal sama pembuatnya. Hanya kalau kita kenal sama pembuatnya. Mengapa perintah yang pertama, Yesus yang pertama bukan berarti yang dia segalanya. Dengar. Perintah yang pertama, Yesus bilang apa? Mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena demikian Bapak Ibu. Karena kita diciptakan segambar dengan dia. Ketika kita diciptakan segambar dengan dia, semakin kita kenal sang pencipta kita, maka semakin kita mengenal siapa diri kita yang sebenarnya.
Jadi jangan tanya papa mamamu, adik-adik. Jangan tanya papa mama saya tujuan hidupnya apa? Papa mama juga gak tahu. Papa mama cuma pabrik yang Tuhan pakai untuk melahirkan kamu. Tapi yang paling tahu untuk apa kamu diciptakan. Tanya Tuhan. Ini yang menariknya, kita tidak menciptakan diri kita sendiri. Jadi gak mungkin kita dapat mengatakan untuk apa kita diciptakan. Gak mungkin. Karena kita gak menciptakan diri kita sendiri. Bapak Ibu. So apa yang harus kita lakukan? Tanya sama Sang Pencipta. Tanya sama Sang Penciptanya. Jangan tanya sama Pak Ferry. Pak Ferry gak tahu. Kasihan Pak Ferry kalau disalah-salahin mulu. Pak Ferry kenapa hidup saya seperti ini? Saya kan udah melayani Tuhan. Saya kan udah setia melayani di gereja. Saya kan udah bertahun-tahun ikut Pak Ferry. Pak Ferry kenapa hidup saya seperti ini? Kalau saya jadi Pak Ferry, saya kan juga jawab. Mana saya tahu. Karena Pak Ferry tidak menciptakan kita. Pak Ferry menjadi gembala, pemimpin yang Tuhan percayakan untuk memimpin kita. Tapi beliau tidak menciptakan kita. Bapak Ibu, iPhone, yang paling tahu fungsi iPhone, bukan tokonya, bukan Apple Store, bukan iBox yang paling tahu fungsi Apple itu apa. iPhone itu apa. Yang paling tahu fungsi iPhone, ada satu orang, cuma dia udah almarhum namanya. Namanya Steve Jobs. So kalau kita mau tahu fungsi dari iPhone yang sebenarnya, iPod yang sebenarnya, tanya penciptanya. Bukan tanya sama pemakainya. Bilang sama kiri kanannya, kita mulai tanya Tuhan dulu bilang. Kita mulai dari tanya Tuhan dulu. Amin. Kita mulai dari tanya Tuhan dulu. Kita mulai. Wow, kita gak menciptakan diri kita sendiri. Bapak Ibu yang lihat jempol saya bilang yes, 1, 2, 3. Wow. Ini agak hening-hening gimana gitu ya. Saya takut Bapak Ibu mulai agak mengantuk. Oh itu tantangan saya. Atau udah mulai berpikir, habis ini makan siang apa nih enaknya ya. Ini Cina gondrong lama banget nih ngomongnya nih. Gue udah mulai lapar lagi nih, mau makan apa ya habis ini ya. BPK enak nih. Saya tahu tantangan saya kalau pagi ini. Nah ini menarik Bapak Ibu. Ayo kita baca satu ayat lagi. Di Kejadian, boleh dibantu? Next slide. Nah thank you. Nah berfirmanlah Allah, kita baca dari Kejadian 1 ayat 26 dan 28. 27-nya gak apa-apa kita lompat untuk menghemat waktu. Mari kita sama-sama bacakan dari berfirman Allah. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut supaya mereka berkuasa. Lalu Allah memberkati mereka, lalu Allah beranak cuculah dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Ini yang menarik. Sekali lagi, kita ini ciptaan Tuhan. Dan saya bilang tadi kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Makanya kalau kita mau tahu untuk apa kita diciptakan, tujuan hidup kita, panggilan hidup kita, maka tanya sama Sang Pencipta. Dia yang paling tahu. Dia yang paling tahu. Jangan coba-coba lagi. Nah menariknya Tuhan Yesus sudah kirim manual booknya. Tahu nama manual booknya apa? Alkitab. Makanya Alkitabnya dibaca. Saya menemukan banyak orang Kristen. Bapak Ibu, dulu saya bukan Kristen, saya Buddha. Saya dari agama Buddha, saya percaya Yesus. Saya mulai berjuang untuk baca Alkitab. Karena saya penasaran nih Alkitab isinya apa sih. Saya baca Alkitab setiap hari. Syukur untuk sampai hari ini saya sudah menyelesaikan Alkitab itu 12 kali. Dan saya lagi on the way untuk ke-13 kalinya menyelesaikan Alkitab saya. Karena saya baca setiap hari. Waktu saya tanya sama teman-teman saya yang Kristen duluan, saya tanya, kamu baca Alkitab udah sampai mana sih? Dia kaget, loh Alkitab memang dibaca ya? Lucu sekali, saya baru menemukan kalau ternyata banyak orang Kristen tidak membaca Alkitabnya. Gak heran banyak orang Kristen mencoba-coba dengan hidupnya sendiri. Cobalah duit, cobalah cewek, cobalah narkoba. Karena dia gak baca manual booknya. Jadi dia gak tahu kalau dia diciptakan segambar dan serupa. Bahkan saya menemukan, karena saya kuliah psikologi, saya banyak menemukan banyak anak-anak muda, banyak orang-orang percaya yang dari kecil udah Kristen, masih mempertanyakan dirinya.
Aku gak ngerti kok apa yang aku rasa. Aku gak ngerti apa yang aku pikirkan. Aku gak ngerti kenapa ini terjadi sama hidup aku. Hei, solusi satu-satunya, tanya sama sang penciptamu. Dan semua pencipta sudah tulis di manual booknya. Namanya Alkitab. Kamu perlu buka, kamu perlu baca, kamu akan menemukan tujuan hidupmu. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Wow. Ini menariknya. Then God, tapi saya suka bahasa Inggrisnya, New Living Translation berkata begini. Then God blessed them and said, be fruitful and multiply. Dalam bahasa Indonesia bilangnya beranak cucu dan bertambah banyak. Tapi saya suka bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya dia bilang gini, be fruitful. Fruitful artinya berbuah banyak. Perintah fruitful dalam bahasa aslinya bukan sekedar cuma keturunan. Tapi tentang produktivitas. Menciptakan barang atau menciptakan jasa buat guna orang lain. That's fruitful. Ketika hidup kita berdampak buat hidup orang lain dan membantu orang lain, that's fruitful. Buah tidak memakan buahnya sendiri. Pernah lihat pohon makan buah? Ketika pohon berbuah, buahnya dimakan buat orang lain. That's us, itu kita. Tuhan bilang be fruitful. Tuhan tidak ini yang menarik. Kita perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Coba perhatikan. Ini kerangka kerja Tuhan. Yang di awal Tuhan menjadikan, lalu Tuhan kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya. Berarti supaya itu apa? Ada tujuannya. Benar ya? Supaya itu kan tujuan. That's the purpose. Istri-istri biasa bilang gini sama suaminya. Papa, ke mall yuk. Ini pasti mau sesuatu ini Pak. Saya mau kasih tahu Pak. Ini kode Pak. Bahkan saya sudah alami ya ketika saya sedang membangun hubungan saya dengan pasangan saya. Ke mall yuk sayang. Waduh. Masalahnya kita disuruh coba-coba menerka dia mau ke mall ngapain. Mau makan, mau ngemil, mau shopping. Atau cuma memang pengen lihat-lihat doang. Lalu kita tanya dong, memang kita mau ke mall ngapain sayang? Gak ada, jalan-jalan aja. Makin curiga saya, ini pasti ada maksud, ada udang di balik batu ini pasti. Saya mencoba memahaminya. Tapi bersyukur Tuhan gak kayak gitu. Tuhan beri perintah yang jelas. Supaya. Andai kalau pasangan kita bilang, Pak, kita ke mall ya Pak, ngapain? Ya supaya saya bisa belanja barang bulanan. Jelas perintah itu. Berarti supaya menunjukkan adanya tujuan Tuhan menciptakan kita. Jadi jangan bilang kalau hidup kita gak ada tujuan. Ini menariknya. Ayo kita perhatikan kerangka kerja Tuhan. Dia punya rencana. Dia bilang tadi supaya. Lalu Tuhan juga dia yang mengeksekusinya. Dia menciptakan kita. Dia bilang gini, hendaklah kita menciptakan manusia. Dia yang mengeksekusi. Jadi bukan kita yang menciptakan. Tuhan yang menciptakan. Nah menarik. Dia memberkati yaitu memberi kemampuan. Lalu dia memberikan pengwahyuan. Memberikan tujuan. Kita perhatikan ayat ini. Perhatikan. Baiklah kita menjadikan manusia. Menjadikan Tuhan yang menciptakan. Tuhan yang menggerakkan. Tuhan yang mengeksekusi supaya. Yaitu supaya. Berarti dia yang punya tujuan dan menariknya. Dengar. Lalu Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Ternyata menariknya Bapak Ibu. Sebelum Tuhan kasih kita panggilan. Dia kasih kita kesiapannya. Dia berkati dulu, baru dia berfirman sama kita. Berarti kalau Tuhan bilang gini, firmannya berkata gini, hey, ampuni orang yang menyebalkan itu. Pertanyaan saya, Tuhan udah berikan kemampuan gak untuk kita mengampuni? Sudah. Tapi kita sering gak sadar. Menariknya Tuhan bilang apa? Lalu Allah memberkati, Tuhan berkati dulu kita. Baru Tuhan berfirman. Saya yakin sebelum Pak Ferry dan Pak Gembala dan Bu Gembala untuk merintis gereja ini, Tuhan sudah memberkati mereka dulu. Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan hikmat. Baru Tuhan berfirman dengan Pak Gembala dan Bu Gembala. Saatnya kita merintis di Batu Haji. Bukannya Tuhan bilang, layani Tuhan ya. Firman Tuhan kasih wahyunya dulu. Rintis gereja ya di Batu Haji. Tapi Tuhan gak berkati nanti, berkatnya nanti nyusul gitu. Gak ada. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu punya anak.
Tuhan sudah kasih kesiapan dulu sebelum Bapak Ibu punya anak. Amin. Tuhan kasih kita hikmat untuk mendidik anak. Nah menarik ya, ini yang menarik ya. Perhatikan baik-baik. Tuhan gak pernah kasih kita produk jadi. Coba perhatikan. Tuhan gak pernah kasih kita meja. Tuhan gak pernah kasih kita kursi. Tuhan gak pernah kasih kita perahu yang turun dari surga. Bahkan Tuhan tidak membuat bahtera atau Tuhan tidak memberikan bahtera jadi kepada Nuh. Dengar. Yang Tuhan berikan adalah pohon dan kreativitas. Kebanyakan kita kan pengen barang jadi ya Bapak Ibu ya. Pengen kaya gitu, berharap besok buka rekening BCA udah enak nih ada 2M gitu. Gak mungkin. Tuhan tidak memberikan barang jadi. Tapi dengar, Tuhan berikan kepada Bapak Ibu kekuatan untuk bekerja. Tuhan berikan Bapak Ibu kesehatan untuk masih bisa beraktivitas. Tuhan berikan Bapak Ibu dan teman-teman apa? Kreativitas untuk berpikir bagaimana mencari uang. Tuhan gak kasih uangnya, tapi Tuhan kasih produk mentahnya untuk kita bisa eksekusi. Wow. Berikan kemuliaan buat dia, wow. Jadi Bapak Ibu gak usah takut dengan tujuan hidup. Bapak Ibu, saya ngerti sih kok Ivin, Tuhan pengen panggil saya untuk melayani Tuhan. Saya ngerti Tuhan panggil saya untuk memberkati satu dengan yang lainnya. Saya ngerti kalau saya harus ikut komunitas cool, community of love. Tapi saya belum siap. Sering dengar itu? Bapak Ibu, yang mempersiapkan Bapak Ibu bukanlah Bapak Ibu. Let me make it clear. Bukan Tuhan yang bukan kita yang mempersiapkan diri kita. Tapi Tuhan yang memberkati, baru Dia yang berfirman. Wow. Maka itu izinkan saya mengatakan bahwa true fulfillment comes from knowing God personally. Kepuasan sejati datang daripada mengenal Tuhan secara pribadi. Karena, perhatikan baik-baik. Karena mengenal Tuhan lebih penting daripada mengenal rencananya. Wow. Itu buka Alkitabnya. Kenal dulu. Tuhan bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Baru kasihi sesama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Berarti urutan yang pertama adalah cinta Tuhan, kasih Tuhan. Urutan kedua adalah kasihi diri kita. Kita bisa mengasihi diri kita karena kita tahu Tuhan sudah mengasihi kita. Sehingga kita mampu mengampuni diri kita. Ketika kita mampu mengampuni diri kita, maka kita punya kekuatan untuk mengampuni orang lain. Wow, come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang baik. Dan apa itu panggilan kita Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Ayo kita baca di ayat Efesus 2 ayat 10. Mari kita baca dengan suara yang lantang. Karena ini udah ayat-ayat terakhir saya, ayat 2 terakhir. Mari kita baca dari karena kita ini, 1, 2, 3. Karena kita ini Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Boleh kita baca dengan suara yang lebih kencang satu lagi Bapak Ibu? Saya tahu ini udah jam-jam siang agak rawan memang. Ya. Kayaknya BPK aromanya udah masuk ke hidung walaupun belum kelihatan barangnya. Ayo kita baca dengan suara yang keras. Karena kita, 1, 2, 3. Karena kita buatan. Amin. Wow. Perhatikan Bapak Ibu. Karena kita buatan siapa? Allah. Kita buatan Allah. Makanya saya bilang kita gak mungkin tahu untuk apa kita diciptakan. Karena kita gak menciptakan diri kita sendiri. Dan dengar, perhatikan. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan dipersiapkan oleh siapa? Dipersiapkan oleh siapa? Jadi kalau Bapak Ibu masih bertanya, kayaknya saya belum siap. Bukan. Bapak Ibu bukan belum siap. Bapak Ibu belum kenal siapa Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu sebelum Dia ciptakan manusia, Dia ciptakan dulu lingkungannya. Bayangkan kalau manusia diciptakan di hari pertama, gak punya tempat, baru datang udah mati kita. Tapi Tuhan ciptakan manusia di hari ke-6. Tuhan selalu prepare. Yang mempersiapkan Tuhan kita, bagian kita adalah menerima cintanya. Bagian kita adalah menerima panggilannya.
Bagian kita adalah melakukan pekerjaan baik. Lalu yang di sini ayat ini bilang yang mempersiapkan siapa? Allah. Biarkan Tuhan yang persiapkan. Jangan mencoba menjadi Tuhan. Jangan mencoba menjadi Tuhan, biarkan Dia yang persiapkan. Karena Dia yang mau. Siapa yang mau? Tuhan, bukan kita. Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu pengen yang terbaik buat anak Bapak Ibu. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan lebih ingin yang lebih baik lagi buat anak Bapak Ibu. Jadi gak usah takut Bapak Ibu. Karena Ia mau supaya kita apa? Hidup di dalamnya. Dengar, setiap baju, produk, gadget, atau apapun yang menempel pada tubuh kita hari ini, itu punya brand. Betul ya? Ada merek yang saya pakai. Dan saya mau kasih tahu, pasti di dalam setiap produk ada nama penciptanya. Kalau produk itu bermanfaat, maka yang mendapat pujian adalah brandnya, bukan penggunanya. Kalau barang itu baru dipakai seminggu lalu rusak, yang jelek nama siapa? Brandnya. Dulu, ini dulu banget ya Bapak Ibu, tanpa mendeskripsikan. Sekarang brandnya bagus, saya sebut aja gak apa-apa ya Pak, boleh Pak? Ada nama brandnya Xiaomi tahu? Pasti tahu ya. Sekarang Xiaomi juga banyak yang bagus, saya gak bilang Xiaomi itu jelek. Tapi dulu awal Xiaomi itu karena dia HP Cina, jangan Xiaomi deh, Xiaomi masih ada brandnya, saya ganti deh. Ada yang tahu HP Mito gak? Tahu ya, tapi kayaknya anak-anak sekarang gak ada yang tahu Mito deh, yaudah Xiaomi aja. Lebih tua lagi ya Mito. Nah, Xiaomi dulu brandnya kurang bagus. Murah, tapi gak bagus. Sekarang banyak yang mahal, yang puluhan juta juga Xiaomi banyak. Nah tapi, saya mau kasih tahu. Waktu teman saya mau beli tablet, kebetulan tablet saya memakai tablet, nama brandnya Samsung. Waktu teman saya mau beli tablet, dia nanya saya dong rekomendasinya. Benar gak? Vin, gue pengen beli tablet nih, tablet apa ya bagusnya? Karena saya begitu suka dan puas dengan kegunaan tablet ini, maka brand apa yang saya sebutkan? Samsung. Udah beli Samsung aja, gue kemarin pakai Samsung bagus. Gak lelet, cepet. Gue butuh apa Samsung bisa provide. Apalagi kalau HP lu Samsung, bersinergi, wah bagus, ekosistemnya bagus. Saya kayak marketing gak dibayar sama Samsung. Saya jadi kayak marketing gak dibayar. Kenapa? Karena brandnya bagus. Tapi kalau brandnya jelek, maka waktu teman saya bilang, Vin, gue pengen beli tablet nih. Tablet apa yang bagus? Maka yang pertama keluar dari mulut saya, apapun mereknya, jangan Samsung, jangan. Termasuk dulu, orang selalu bilang, gue pengen beli handphone nih, beli handphone apa? Xiaomi kali ya? Jangan, Xiaomi gak bagus. Dulu. Ya, tanpa saya jangan yang pakai Xiaomi jangan tersinggung ya Bapak Ibu ya, tolong ya. Sekarang banyak yang bagus kok sekarang. Dan jangan dulu mau beli handphone, jangan Xiaomi gak bagus. Ya minimal dulu Huawei, ya kan agak menengah, oke lah, yang penting barangnya bagus. Dengar, yang dipuji brandnya, yang dipuji tidak pernah pengguna barang. Kalau barang itu bagus, yang dipuji brandnya. Kalau barang itu jelek, yang dihina, kita ini ciptaan siapa Bapak Ibu? Maka sadarkah Bapak Ibu ada brand yang menempel di dalam diri kita? Kita diciptakan dalam Kristus Yesus, created in Christ, handmade, diciptakan tangan, handmade untuk kemuliaannya. Jika hidup kita produktif dan jadi berkat, karena kita memenuhi panggilan kita dan tujuan hidup kita, maka dengar, yang dimuliakan adalah nama Tuhan. Karena kita bawa brand Yesus. Jadi orang lain kalau ngelihat Bapak Ibu melakukan pekerjaan yang baik, Bapak Ibu lakukan pekerjaan baik lalu gak dipuji, gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya bangun komunitas Bapak Ibu, isinya kan tadi ya orang-orang yang berantakan lah saya bilang. Isi komunitas saya orang-orang berantakan Bapak Ibu. Pak Ferry tahu sekali. Bahkan orang yang keluar dari penjara karena gak mau kerja di mana, 2 bulan dia gak dapat kerja. Saya bilang yaudah kamu kerja sama saya. Mantan pecandu narkoba 3 tahun namanya Eliezer, dia sekarang kerja sama saya. Ada di dalam komunitas, teman-temannya pasti tahu yang hadir di sini, di komunitas saya. Bapak Ibu tahu, sama. Pernahkah saya dapat pujian? Enggak. Justru saya dibilang orang sesat. Apaan tuh perkumpulan orang-orang rusak di dalam situ? Ya dari dulu saya selalu dilihat begitu, tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa.
Karena dengar, ketika brand itu, ketika barang itu, ketika kita melakukan pekerjaan baik, maka siapa yang dipuji? Tuhannya, bukan kita. Jadi kalau Bapak Ibu melayani, lalu kalau nggak dapat pujian, nggak masalah, nggak apa-apa. Karena kalau Bapak Ibu melayani dengan sangat baik, yang dipuji bukan Bapak Ibu, yang punya brand. Dan brand kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Wow. Come on. Nangkap Bapak Ibu? Nangkap, jadi nggak apa-apa. Karena yang dipuji adalah Yesus. Ini yang menarik Bapak Ibu. Hanya ada 2 alasan kenapa orang belum mengenal Yesus. Hanya 2 alasannya. Hanya 2 alasan kenapa orang belum mengenal Yesus. Yang pertama, karena dia belum pernah ketemu orang Kristen. Alasan yang kedua, karena dia sudah pernah bertemu orang Kristen. Paham yang saya maksudkan? Itu adalah 2 alasan kenapa orang belum mengenal Yesus atau belum menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya. Perhatikan ayat ini. Semua orang yang disebut dengan namaku. Punya besar, artinya Tuhan, Bapa kita. Kuciptakan untuk kemuliaanku. Yang kubentuk dan yang kujadikan. Bagian kita hanya melakukan pekerjaan baik. Bagian kita adalah kita tidak mempersiapkan diri kita tidak menciptakan diri kita. Jangan mencoba menjadi Tuhan Bapak Ibu, saya ulangi. Kalau Bapak Ibu mencoba mengendalikan hidup Bapak Ibu sendiri, maka Bapak Ibu akan stres. Kalau Bapak Ibu mencoba mengendalikan hidup Bapak Ibu sendiri, teman-teman mencoba mengendalikan masa depan teman-teman sendiri, dengar, kecewa kita. Maka itu perhatikan. Ayat Yesaya berkata bahwa kuciptakan untuk kemuliaanku yang kubentuk dan kujadikan. Tuhan yang bentuk, Tuhan yang jadikan masa depan kita. Bagian kita berserah, terima panggilannya, lakukan pekerjaan yang baik. Tepuk orang sebelah bilang gini, lakukan pekerjaan yang baik. Lakukan pekerjaan yang baik. Amin. Wow. Dengar Bapak Ibu, saya sudah mau selesai, waktu saya sudah habis. Perhatikan baik-baik. Saya boleh ajak teman-teman yang melayani, boleh maju ke depan? Teman-teman, kita persiapkan diri kita. Perhatikan Bapak Ibu, merespon panggilan ini bisa dimulai dengan hal yang sangat praktis. Oke, saya mengerti Tuhan panggil saya karena saya punya tujuan hidup, koifin. Lalu apa yang harus saya lakukan? Dan bisa dimulai dengan hal yang sangat praktis. Pertama, kita bisa lewat aktif berpartisipasi dalam hal yang sedang gereja lokal kita lakukan. Bapak Ibu, peran Bapak Ibu penting. Peran Bapak Ibu penting. Bapak Ibu, saya melayani bukan hanya ke gereja ini, tapi saya ke gereja-gereja. Saya banyak melihat, sedihnya saya banyak melihat jemaat kerjaannya cuma manasin kursi. Padahal kita semua punya tujuan masing-masing. Bapak Ibu kalau ada di tempat ini, itu bukan kebetulan. Itu bukan kebetulan. Karena Tuhan sudah menciptakan kita untuk kemuliaannya. Nggak kebetulan kita dipanggil untuk memuliakan Dia. Dengar, kita bisa mulai dari berpartisipasi dengan gereja lokal, ya apa yang sedang gereja lokal lakukan. Kita bisa mulai berpartisipasi dalam apa? Penyembahan, persekutuan, saling melayani, menjangkau jiwa. Saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu untuk mulai dedikasikan diri kita. Mungkin ini saya dan komunitas teman-teman kita lagi buat sebuah gerakan. Namanya 1 jiwa 1 tahun. Jadi PR kami di komunitas adalah 1 orang punya PR bawa 1 jiwa buat Tuhan. Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Tidak harus ke gereja, tidak harus berkomunitas, tapi setidaknya orang yang belum kenal Yesus ini, bisa kenal Yesus dulu. Dia mau bergereja di mana itu nanti terserahlah. Tapi yang paling penting kan untuk kemuliaan Tuhan, bukan buat nama kemuliaan gereja. Maka itu kami punya, bukan buat nama kemuliaan komunitas saya, tidak. Bahkan saya tidak menyebutkan nama komunitas saya dari tadi. Tapi PR kami adalah 1 orang 1 jiwa. Termasuk saya challenge beberapa teman-teman, termasuk pasangan saya. Dia lagi melayani orang Buddha. Lucunya mereka kalau mau makan, sekarang mereka berdoa dalam nama Yesus. Jadi setiap kali mereka cari parkir di mall,
Lagi cari parkir di mall, iseng nih. Pasangan saya bilang sama temannya yang Buddha itu, wah gak dapat parkir nih, kata temannya. Iya, coba kamu doa dulu sama Yesus. Lalu dia bercanda, Tuhan Yesus, tolong dong kasih kami parkiran. Ini anakmu Devi pengen makan. Tiba-tiba ada mobil keluar dari parkiran. Wow, saya nggak, mungkin orang Bapak Ibu akan bilang itu kebetulan, tapi saya bilang gini, saya bilang sama Dewi, PR kita untuk memperkenalkan Yesus ke orang lain, melakukan pekerjaan baik, amin, amin, mulai berpartisipasi, Bapak Ibu, ketika kita menginvestasikan hidup kita untuk memulihkan hidup orang lain, kita sedang berfungsi seperti desain yang Tuhan ciptakan. Kita sedang menjadi wajah Kristus bagi mereka, amin. Izinkan saya menutup dengan satu kalimat terakhir, Bapak Ibu. Kita diciptakan untuk Tuhan dan bukan sebaliknya.